Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semuanya. Dan akhirnya kita bertemu kembali dalam video sosiologi. Lama-lama bosan juga pun nerangin informatika kali ya. Mungkin karena pada akhirnya passionnya memang di sosiologi, jadi mau digimanain lagi gitu kan. Kayak, ini tuh ada satu request yang udah nanggung sampai berbulan-bulan. Mohon maaf, aku belum sempat proses ya. Baru sekarang bisa kekerjainnya. Yaitu tentang masyarakat digital. Nah, ini tuh nanti sasarannya ke materi sosiologi kelas 12 karena berkaitan dengan globalisasi, tetapi juga bisa digunakan di level perguruan tinggi dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya nanti kita teman-teman semuanya akan mendiskusikan tentang fenomena media baru secara khusus gitu. Anyway, let's go. Sebenarnya yang disebut masyarakat digital tuh apa sih, gitu kan? Nah, ketika kita bicara masyarakat, nah di sosiologi itu kita lebih sering menggunakan istilah komunitas ya sebenarnya. Gitu. Aku yakin teman-teman udah pernah belajar komunitas di kelas 11, jadi aku nggak akan ulang lagi semuanya. Tapi kalau teman-teman perlu buat video lebih lanjut tentang komunitas kelompok sosial gitu, komen ya, nanti aku buatin. Makin banyak yang request, makin tinggi nanti prioritasnya. Nah, ketika kita bicara sesuatu yang digital, kita bicara sesuatu yang diperantarai oleh perangkat digital gitu loh. Dengan kata lain, masyarakat digital itu adalah komunitas yang sangat bergantung pada perangkat digital. Gitu. Dia punya kaitan yang erat dengan perangkat digital. Nah, ada banyak definisi tentang masyarakat digital kalau teman-teman cari di internet. Tetapi inti besarnya adalah dia adalah sebuah komunitas yang berkaitan erat dengan perangkat digital. Berarti bisa disimpulkan juga komunitas ini itu terbentuk melalui interaksi dengan perangkat digital. Nah, interaksinya itu via perangkat digital. Perangkat digital itu apa aja, Kang? Gadget yang kita pakai sehari-hari. Internet, medsos, maybe forum, gitu ya, platform online, things like that. Gitu lah, hal-hal kayak gitu. Nah, lalu apa aja sih Kang ciri khasnya masyarakat digital? Apa sih yang membuat mereka itu begitu unik? Gitu ya. Nah, ciri khas komunitas atau masyarakat digital ini, yang pertama, mereka berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu, alias real time interaction. Langsung gitu, 24/7. Biasanya kalau kita dengan orang offline kan, kalau orang udah tidur, kita kan nggak bisa berinteraksi dengan mereka gitu kan ya. Nunggu mereka bangun baru bisa berinteraksi lagi. Tapi di masyarakat digital, kita tidak mengenal waktu dan ruang. Mau kita di sini terus partner interaksi kita ada di Amerika Serikat pun gas baik gitu loh. Ya. Jadi tanpa ada batas ruang dan waktu. Yang kedua, masyarakat digital itu biasanya digital natives. Maksudnya digital natives adalah orang-orang yang melek teknologi lah, istilah gampangnya tuh ya, melek teknologi gitu. Hidup mereka tuh 24/7 tuh dikelilingi dengan teknologi baru. Gitu loh, digital natives tuh. Secara khusus teknologi digital. Gitu ya, hidup mereka itu dikelilingi sama teknologi digital. Yang ketiga, komunikasi mereka dilakukan melalui new media. Nah, kalau teman-teman sekarang sedang belajar sosiologi A level, nanti teman-teman akan ngadepin satu bab namanya media. Di bab media ini, teman-teman akan belajar bahwa media itu terbagi menjadi dua. Ya, ada media lama atau old dan media baru atau new. Nah, media lama itu ciri khasnya adalah interaksinya itu satu pihak. Misal ini TV terus kita yang nonton, ya kita interaksi, tapi kan TV itu tidak bisa berinteraksi balik sama kita, gitu loh. Nah, beda dengan media baru. Kalau media baru nih, misal kita ngomen sesuatu di Twitter. Karena kan Twitter itu, bukan Twitter. Sekarang namanya apa? Namanya X. Ya, X itu kan hutan rimba internet, isinya orang-orang berantem semua di situ. Nah, ketika kita berinteraksi lewat X, orang juga kan bisa berinteraksi balik lama kita lewat X. Ini tuh ciri khasnya media baru, memungkinkan interaksi dua arah. Atau disebut juga resiprokal ya. Teman-teman semestinya udah nggak asing lagi dengan istilah resiprokal karena pernah belajar di kelas 10 tentang interaksi sosial. Nah, ciri khasnya masyarakat digital adalah mereka banyak berinteraksi dengan new media. Dengan kata lain, sosmed dan kawan-kawannya. Nah, ciri khas yang selanjutnya, gitu ya, adalah mereka mempunyai multi identity. Loh,
Multi identity, Kang, ini jangan-jangan masuk lagi ke DID, dissociative identity disorder. Hati-hati, tidak boleh melakukan yang namanya self diagnosis ya. Jadi gini maksud aku, di internet kita bisa anonim gitu. Ketika kita berinteraksi dengan orang di internet, gitu ya. Ini ceritanya ini komputer, sini keyboard gitu ya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang di internet, kita bisa untuk tidak selamanya harus menggunakan identitas asli kita di internet. Coba, siapa di sini yang punya akun Twitter atau Instagram atau TikTok lebih dari satu? Ayo ngaku. I call you out. Kalau Kang Aldi nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak apalagi X gitu, nggak mau banget gitu. Paling sosmed cuma YouTube doang ini gitu kan. Sama WA paling sama Telegram. Sorry. Gitu. Nah, karena di internet itu kita bisa anonim gitu ya, kita tidak selamanya harus menggunakan identitas pribadi kita. Nah, seorang individu di internet itu bisa punya banyak sekali akun yang masing-masing akun itu untuk kepentingan dan peruntukan yang berbeda. Yang satu akun personal buat branding, yang satu akun bisnis, yang satu buat bikin tweet war, yang satu buat stalking mantan, yang satu buat apa? Nanti itu masing-masing akun ini tuh kan nanti beda-beda. Yang personal, bisnis, Twitter, stalking, akun apa. Itu kan nanti si akunnya beda, namanya beda, foto apa segala rupanya dibedain semua. Gitu. Itu yang dimaksud multi-identity. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan seseorang di internet, tidak selamanya kita berinteraksi dengan orang tersebut as in the real orang tersebut. Gitu lah. Bisa jadi kita berinteraksi dengan persona. Aku nyebutin persona ya. Buat teman-teman yang suka main game persona, pasti langsung connect deh. Dengan persona. Kapan Persona 6 Atlas remake Persona 1 sama 2? Come on. Maaf. Persona 2 soundtracknya cakep. Udah aku gak mau tahu itu Persona 2 harus di remake. Anyway. Nah, jadi kita berinteraksi dengan orang lain di internet itu kita berinteraksi dengan persona. Dan kita juga menggunakan persona kita ketika kita berinteraksi dengan orang di internet. Nah, sehingga timbullah pertanyaan, apa aja sih Kang hal-hal yang terjadi di masyarakat digital, dinamikanya gitu ya? Dinamika masyarakat digital tuh kayak gimana aja sih Kang? Gitu kan? Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Ada beberapa hal yang aku sendiri observasi, lihat gitu ya di dunia masyarakat digital sekarang. Ini berdasarkan pengamatan pribadi sih ya. Dan kalau teman-teman melihat fenomena-fenomena menarik dari kehidupan teman-teman di internet gitu ya, jangan ragu untuk berbagi di komen. Karena sosiologi itu kan kumulatif ya, sehingga pengetahuan itu akan berkembang terus. Makanya nggak salah kalau kita berbagi pengetahuan di komen, oke? Nah, pertama, kita bisa interaksi lintas budaya. Di internet, kita bisa bertemu dengan seseorang yang ada di belahan dunia yang lain, yang mana masing-masing orang ini, misalnya ini si A dan ini si B, itu mempunyai identitas kebudayaan berbeda-beda. Tapi kita bisa berinteraksi satu sama lain. Karena itu, semakin banyak manusia berinteraksi satu sama lain, mereka akan membentuk suatu budaya. Gitu. Sama halnya seperti manusia offline berinteraksi sehingga budaya itu terbentuk, manusia online juga sama. Persona-persona yang berinteraksi satu sama lain akan membentuk suatu budaya. Nah, budaya ini menariknya adalah budaya ini berlaku secara global tetapi hanya di internet. Gitu loh. Pernah dengar nggak istilah netiquette? Etika berinternet. Atau hal-hal yang semua orang itu setuju bahwa ini tuh jelek. Misal, doxing. Doxing itu ngebongkar informasi pribadi seseorang di internet tanpa sepengetahuan atau seizin orang yang bersangkutannya misalnya gitu ya. Ya tapi basically ngebongkar informasi pribadi itu doxing. Gitu ya. Nah, budaya-budaya internet ini tuh terbentuk tanpa lagi dihalangi oleh batasan waktu dan geografis. Gitu loh. Nah, dari sini subkultur-subkultur internet, kalau aku menyebutnya ini dengan itu ya, dengan digital culture aku nyebutnya. Atau boleh juga disebut internet culture ya. Kalau aku nyebutnya ini ya. Nah, ini akan membentuk subculture lain. Meme misalnya. Meme itu bahkan sampai ada yang bikin generasi lagi tuh loh, kayak meme tahun sekian, misalnya meme tahun 2000-an, terus ini meme tahun 2010-an, ini meme 2020-an, isinya brain rot, skibidi toilet, sigma, hal-hal kayak gitu ya. Muncul juga dari sini muncul apa?
Aku yakin teman-teman yang suka K-pop dan kawan-kawannya bakal familiar. Fandom. Oh, tempat perang nih. Atau teman-teman juga mungkin menemukan yang disebut dengan Rule 34. Kalau teman-teman tidak tahu Rule 34, tidak boleh dicari di internet ya. Kalau teman-teman nyari, Kang Aldi nggak mau tahu apa-apa ya. Kang Aldi nggak tahu apa-apa ya. Pokoknya yang tahu udah, yang tahu tahu aja. Yang nggak tahu jangan cari di internet. Mending tanya sama yang tahu tapi personally. Ya. Nah, hal-hal ini ketika berbagai rupa culture di seluruh dunia itu berinteraksi dan membentuk internet culture, gitu ya, akan mendorong yang disebut dengan homogenisasi. Menciptakan satu culture seragam yang bisa dipakai di internet ketika kita berinteraksi dengan orang di internet terlepas dari latar belakang orang tersebut di dunia nyata. Gitu loh. Ya. Dan ini tuh hanya berlaku secara global. Uniknya tuh itu, budaya ini tuh hanya berlaku ketika kita berinteraksi di internet. Gitu. Nah, tetapi mungkin ya, nggak semua ini tuh terdengar seperti hal yang bagus gitu ya. Karena salah satu ancaman internet culture itu adalah ancaman terhadap local wisdom. Atau kalau bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kearifan lokal. Ya, teman-teman kelas 12 semestinya sudah pernah belajar tentang kearifan lokal ya. Kalau belum, let me know. Nanti aku bikinin di video pemberdayaan komunitas. Makin banyak request, makin aku bikinin nanti. Nah, biasanya kearifan-kearifan lokal ini akan harus bersanding dengan values, bukan hanya dari value globalisasi yang masuk di dunia nyata, gitu ya, yang masuk menantang mereka, tetapi juga sekarang masuk dari internet. Sehingga mereka harus bersaing dengan dua serangan dari globalisasi gitu, difusi budaya nyata, dan juga serangan dari internet culture, yang membuat mereka harus benar-benar menyusun bagaimana caranya local wisdom ini tuh bisa bertahan tidak tergerus oleh zaman. Gitu. Memang apa sih Kang contoh local wisdom yang terancam keberadaannya oleh internet? Banyak banget tradisi pernikahan yang semakin ditinggalkan karena orang-orang baca informasi di internet dan mereka menemukan bahwa tradisi tersebut itu semakin sini semakin gak relevan loh. Bahkan budaya seperti child free atau misalnya kayak menolak untuk menikah seperti Kang Aldi ya. Kang Aldi kan memang gak ada rencana untuk menikah gitu kan karena ya nggak waktunya lah gitu kan ya. Atau child free itu juga kan lahir karena banyak informasi bertukar di internet. Dan itu kan menantang budaya lokal yang berlangsung di Indonesia, bahwa orang Indonesia itu kan, kamu kalau tidak menikah di usia 20, jelek banget, gitu. Begitu dia udah nikah di usia 20, langsung diporotin, dipalakin, mintain duit, gitu kan. Nah, sehingga homogenisasi culture global berperang melawan resiliensi atau kebertahanan kearifan lokal. Nah, ini hanya sekian sedikit dari dinamika masyarakat digital ya. Di video selanjutnya, kita akan lanjutin untuk ngomongin tentang interaksi individual dan dinamika komunitas, dinamika kehidupan komunitas di masyarakat digital. Bye-bye!